Pagi ini, kita bergerak ke Halong International Cruise Port. Kita akan bertolak dan berjelajah mengelilingi Halong Bay dan mengunjungi beberapa titik keren dengan menggunakan cruise. Titik pertama yang akan kita kunjungi adalah T Top Island, sebuah pulau berbentuk sabit dengan pantai berpasir putih yang berlokasi sekitar 7-8 km arah tenggara dari Halong International Cruise Port. Titik berikutnya yang akan kita singgahi adalah Sung Sot Cave, atau yang kalau diterjemahkan memiliki arti surprising cave atau goa kejutan, dikarenakan jalur masuknya yang sangat kecil dan sempit yang berbanding terbalik dengan ruang di dalamnya yang sangat besar, megah, dan cantik. Hari terakhir dari perjalanan trip ke Vietnam, kita sempatin dulu ke pasar tradisional di Ha Long sebelum menuju ke salah satu produsen ulat sutera sebagai program dari paket tur ini. Ternyata pasarnya sama dengan di Jakarta, modelannya juga mirip. Berbekal banh mi dan jus jagung manis yang ditraktir oleh tour leader, kita akan menuju ke Chen Guo Pagoda dan Old Quarter. Ngomongin soal banh mi, ternyata banh mi dikategorikan menjadi beberapa jenis sesuai dengan areanya. Seperti yang aku cobain, dinamakan Northern Style banh mi, khususnya area Hanoi, yang dikategorikan sebagai banh mi minimalis. Bagian renyah yang diberi isian pate hati yang pekat, abon babi, daging ham, kacang lobak, dan biasanya tidak ada sayuran hijaunya. Kita sampai ke Chen Guo Pagoda, sebuah landmark ikonik kota Hanoi yang berlokasi di tengah Danau Barat atau sekitar 3,5 km dari pusat kota Hanoi. Sejarah singkat, Chen Guo Pagoda merupakan kuil Buddha tertua di kota Hanoi yang telah berdiri sekitar lebih dari 1.500 tahun lamanya sejak pertama kali ditemukan pada tahun 541. Dengan nama asli Khai Guo yang artinya pendirian bangsa, kuil ini berlokasi di tepi Sungai Merah yang terpaksa harus dipindahkan ke Pulau Kim Nge di tengah Danau Barat pada tahun 1615 dikarenakan erosi dan berubah nama menjadi Chen Guo yang berarti melindungi bangsa. Kuil ini mengalami rekonstruksi besar-besaran pada tahun 1815. Sekarang, Chen Guo terkenal sebagai situs budaya dengan pagodanya sendiri setinggi 15 meter, sebanyak 11 lantai yang diisi dengan patung Buddha di setiap lantainya yang dibangun pada tahun 1998. Sebuah pohon sakral, pohon Bodhi besar yang diberikan Presiden India pada tahun 1959 masih berdiri kokoh di halaman belakang. Untuk berkunjung ke sini, pengunjung diwajibkan untuk menggunakan pakaian yang sopan dengan bahu dan lututnya tertutup, sebagaimana tempat ini adalah tempat peribadatan. Selanjutnya, kita akan menuju ke Old Quarter. Kita akan melewati dulu beberapa spot ikonik sebelum sampai di sana, seperti contoh Hanoi Opera House yang sedang dalam tahap renovasi besar selama kurang lebih 2 tahun sejak tahun 2026 ini. Lalu kita akan melewati juga Li Taito Park, sebuah taman hijau dengan patung Kaisar Li Taito dari material perunggu seberat 34 ton dengan tinggi 10,1 meter. Taman ini adalah titik kumpul untuk para warga lokal beraktivitas, berolahraga, menari, bahkan membuat event dan pameran. Taman ini bersebelahan dengan Danau Hon Kiem, sebuah danau air tawar seluas 12 hektar yang menjadi salah satu landmark kota Hanoi. Dan Old Quarter sendiri berlokasi di sebelah utara dari Danau Hon Kiem ini. I love everyone here so much.
Kita akan mencoba salah satu jajanan Vietnam yang sangat terkenal, khususnya dari daerah Hanoi, yang bernama Nom Thit Bo Co atau Dry Beef Salad. Sebuah sajian berupa salad yang terdiri dari serutan pepaya hijau, dedaunan herbal seperti daun mint, dan tentunya daging dan kulit sapi kering. Atau terkadang dipakai juga bagian hati sapi. Lalu disiram dengan kecap ikan asam manis dan ditutup dengan sentuhan kacang tanah yang garing. Rasanya itu sangat segar sekali. Sangat masuk di akal kenapa sajian ini sangat terkenal. Selain itu, kita juga pesan Peng Buk Lok, sejenis pangsit khas Vietnam dengan kulitnya yang transparan dan bertekstur kenyal, dengan isian potongan udang, daging babi cincang, dan jamur kuping cincang. Pangsit ini disajikan dengan cocolan kecap ikan asam manis dengan kacang tanah. Ngopi di sore hari adalah ide yang bagus. Kita akan nyamperin ke salah satu kedai kopi yang sudah cukup tua dan sangat terkenal di Old Quarter. Cafe Chang berdiri sejak tahun 1946 oleh Bapak Nguyen Pan Chang dan sekarang masih dijalankan oleh generasi kedua. Karena ini adalah pusatnya dan interiornya masih menggunakan bentuk arsitektural bangunan lama sehingga luas ruangannya agak sedikit sempit. Ditambah pengunjung yang sangat ramai sekali menjadikannya cukup padat dan siap-siap antri untuk dapat kursi. Sekilas info, di kedai kopi inilah lahir kopi telur atau Cafe Chung yang sangat ikonik dari kota Hanoi. Hal ini dilakukan dikarenakan adanya kelangkaan akan susu segar di negara Vietnam pada masa lalu, sehingga digunakanlah telur sebagai penggantinya. Secangkir kopi ini menggunakan 3 butir kuning telur yang dikocok dengan susu kental manis hingga menjadi foam kental yang akan dituangkan ke atas kopi layaknya foam susu segar. Teksturnya sangat creamy sekali. Bahkan kadang kopi ini disebut juga dengan tiramisu cair. Cara minumnya disarankan untuk diaduk antara foam telur dengan kopinya hingga merata sebelum diminum, sehingga berwujud seperti kopi kental, agar wanginya bercampur dan lebih kaya rasa. Dan tidak disarankan juga untuk diminum menggunakan sedotan, meskipun jika memesan yang varian dingin. Kita juga ditraktir jajanan tradisional spesialis dari kota Hanoi, namanya Soi Kom, penganan ketan hijau wangi yang terbuat dari beras ketan muda yang belum berkembang sempurna, yang dipanggang lalu ditumbuk hingga berbentuk pipih, dimasak dengan campuran biji teratai dan kelapa parut. Kita bahas sedikit tentang Old Quarter. Old Quarter adalah sebuah kota bersejarah di Hanoi yang historikal dan ramai, yang terkenal dengan 36 ruas jalan dan sempitnya. Dengan bangunannya yang berbentuk seperti tabung atau sempit dan memanjang ke belakang, yang struktur bangunannya masih bergaya kolonial Prancis. 36 ruas jalan ini telah beroperasi sebagai pusat komersil selama 2000 tahun lamanya, dengan spesialisasi perak, sutra, dan obat-obatan herbal. Bahkan terdapat pasar malam yang sangat ramai di Hangdao Street setiap akhir pekannya. Hari terakhir. Sayonara Hana. Kembali lagi ke Danau Hoan Kiem. Di sana terdapat sebuah jembatan merah menyala yang dibangun pada tahun 1865. Jembatan ini menghubungkan tepi Danau Hoan Kiem dengan Pulau Giok, tempat berdirinya Kuil Ngoc Son, dan melambangkan tempat di mana sinar matahari pagi jatuh. Kuil Ngoc Son sendiri berdiri sejak abad ke-19 dan terkenal karena menampilkan spesimen kura-kura raksasa yang diawetkan. Maksudnya kalau mau ini, ya di luar aja gitu loh, di tempat. Karyawannya. Oh, bukan itu karyawannya udah lama. Ya Bapak Ibu, dan mohon maaf juga kalau Clement banyak
masih banyak kekurangannya ya Bapak Ibu. Hopefully see you in the next time when you go to Vietnam, especially in the North Vietnam. Yes, thank you so much. Thank you. Kita menuju ke Noi Pai International Airport untuk kembali ke tanah air. Akhirnya berakhir juga perjalanan kali ini. Terima kasih sudah setia menonton mini vlog perjalananku ke Vietnam. See you in the next video.